Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam Ibu. Malam Bu. Malam Bu. Malam Bu. Oke, kita ketemu di Jumat malam. Nah ini memang tricky banget. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sengaja membuat kuis ini karena kadang-kadang saya melihat tuh kayak semester lalu Bapak Ibu sekalian nggak familiar gitu dengan beberapa pertanyaan, sehingga ada yang bertanya kenapa kok saya nggak bagus nilainya gitu, sehingga ini semacam exercise ya bagi Bapak Ibu sekalian, karena ya ini bobotnya nggak terlalu besar, kecil, cuma saya ingin ada exercise untuk bisa memahami pertanyaannya. Jadi kita memang mencoba untuk agak induktif ya. Strategic management itu prosesnya sebetulnya induktif ya, jadi most likely adalah induktif karena kita itu mencari problem solving dari sesuatu masalah. Jadi masalah itu kan terus-terusan ada ya, meskipun kita sudah mematok visi misi misalnya, tapi dalam kenyataannya tidak bisa ceteris paribus ternyata. Nah itulah yang menyebabkan kita melalui proses baik mengajar juga sifatnya kayak induktif ya, jadi kita bisa keep up dengan apa yang terjadi pada saat sekarang di media massa atau di pembicaraan secara personal gitu ya, karena ini kan strategic management itu sesuatu yang sifatnya sangat aktual, sehingga kalau kita tidak memberikan bahasa secara aktual tuh kayak jadi bosan gitu lihatnya, tidak menarik lagi ya. Oke, sekarang saya melihat tadi semuanya udah menulis, ada juga yang belum, barusan selesai nih ya. Ada yang baru menulis nih tadi. Karena saya ingin melihat Bapak Ibu sekalian menulis masing-masing. Ini saya copy, saya takut ada yang kelewatan. Kadang-kadang ada yang merasa sudah menulis tapi ternyata tidak sampai menulisnya, itu tidak kerekam dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya minta Bapak Ibu sekalian juga memiliki recordnya dari apa yang sudah dituliskan di dalam chat box, karena ini Bapak Ibu sekalian bisa meneruskannya sesudah kita diskusi ya. Ini saya melihat ada yang baru menulis jam ya, 4 tadi masih sempat saya copy. Oke. Jam 4:09. Oke, kita coba teruskan. Bapak Ibu sekalian, kita coba membahas apa yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Kita mencoba untuk membahas lanjutan dari manajemen strategik di sektor publik. Dan saya ingin share screen sebentar. Nah, oke ya, Bapak Ibu sekalian, kita tadi mencoba untuk membahas mulai dari principal agent relationship. Ini kelihatannya beberapa kali dalam diskusi agak tidak begitu dipahami.
Jadi saya mencoba mengulang kembali bahwa kalau kita di strategic management sektor publik itu memang prinsipal agentnya itu lebih kompleks ya. Jadi beda dengan di swasta, karena kalau di swasta itu ya antara owner dari perusahaan dengan manajernya, dengan pegawainya. Cuma kalau di public sector, karena kita melihat bahwa ini memakai dana dari publik, di mana ada tax ya masuk, dikelola oleh Kementerian Keuangan, kemudian berdasarkan keputusan DPR, kemudian dibagi-bagi berdasarkan kebutuhan anggaran yang sudah diajukan dan kemudian dibelah-belah sesuai dengan kebutuhannya. Maka ada principal agent problem yang sifatnya double. Yang mana di sini jadi beda banget dengan private sector. Pertama adalah karena populasinya itu adalah lebih besar. Di dalam hal ini antara citizen dan para pembayar pajak adalah bosnya dari pemerintah. Jadi warga negara dari kita semua ini sebagai pembayar pajak adalah bos dari pemerintah. Jadi pemerintah itu harusnya melayani. Kemudian para politisi itu adalah agen-agennya, itu adalah orang yang harus melayani kita semua. Jadi itu yang pertama ya. Tapi yang kedua, di sini pemerintah juga meng-hire banyak para pegawai kontrak dengan berbagai individual dan juga perusahaan untuk supaya pekerjaan untuk melayani publik itu bisa dilakukan. Jadi di sini kemudian pemerintah itu menjadi bos, prinsipal, dan biro atau agensi atau enterprise itu adalah agent. Nah di sini ada double masalah, dan itu kuat-kuatan yang mana gitu. Jadi ada yang pertama dan ada yang kedua. Disinilah menjadi komplikasi yang menyebabkan tidak semudah kalau kita bicara strategic management di swasta. Nah, di public organization ini pada saat dianalisis sebagai nexus dari principal agent relationship, ya itu bisa meliputi dari top down atau street level birokrat, tapi dari top atau middle level manager itu adalah juga di dalam in-house or out-house production ya. Jadi kalau kita melihat, saya seperti minggu lalu kita menjelaskan, kalau kita sudah mematok apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Kemarin tertanya diskusinya pada waktu 2 minggu yang lalu, dan saya sudah upload di YouTube ya. Apa yang menjadi kesepakatan bersama itulah yang menentukan. Sehingga kalau kita sudah sepakati bersama, jadi sifatnya jadi top down. Karena kita sudah membuat kesepakatan bersama, jadi apa yang menjadi kesepakatan bersama itu kita ikuti. Meskipun dalam proses itu mungkin ada bottom up. Waktu saya menjelaskan itu ada proses bottom up sama top down, di mana yang paling kuat. Itu kadang-kadang kuat yang atas dalam kasus misalnya Sutioso sebagai gubernur DKI periode kedua, dan kasus yang bottom up lebih kuat itu dalam kasus Pemda Tangerang, di mana kepala Bapedanya akhirnya diganti karena dia kekeh melawan bottom up. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat dinamis dan konteksnya berbeda dari satu organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, kita lanjutkan dalam agency level yang terjadi ya. Jadi di level agency ya, itu banyak pihak atau di agency level itu adalah pihak yang concern bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian sifatnya menjadi operasional
target dari struktur dari aktivitas tersebut itu bagaimana harus dilaksanakan. Makanya ada banyak kisi-kisinya, kita udah membahas, ada kayak semacam KPI yang sudah dimasukkan dalam balance scorecard yang di public sector itu berbeda dengan di private sector karena kita harus meng-hire orang di luar yang tidak memiliki kepentingan untuk mengevaluasi. Ini saya juga pernah dulu menjadi evaluator dari proyeknya IFAD, itu Bank PBB yang di Roma. Itu saya pernah di-hire untuk mengevaluasi apa yang dilakukan oleh UN IFAD, PBB, Bank Pertanian PBB, itu dari proyek-proyeknya ada sekitar 12 proyek di Cina. Saya menjadi salah satu evaluator dan pada saat itu saya menulis sebuah surat yang menyatakan saya tidak pernah terlibat di dalam perencanaan proyek IFAD di Cina. Sehingga saya berhak untuk bisa mengevaluasi karena saya dianggap adalah pihak yang independen. Nah, ini sesuatu yang di swasta tidak ada. Jadi Anda harus memastikan pada saat kita membuat evaluasi atau monitoring itu tidak memiliki kepentingan kita untuk membuat itu sesuatu yang tampak bagus, karena itu terkait dengan tanggung jawab kita kepada publik. Nah, kemudian apa sih yang menjadi ukuran-ukuran dari outcome? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saya menjelaskan di 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu itu tentang logical framework. Logical framework itu adalah sebuah cara untuk approach yang berdasarkan goal. Begitu goalnya cuma satu, kita membuat sebuah tabel yang menjelaskan tentang goal itu sendiri, kemudian kita bicara mengenai apa yang akan menjadi konsekuensi dari goal tersebut, yaitu biasanya yang lebih jadi kalau kita direct dari sebuah kegiatan project itu namanya output. Kemudian kalau kita sudah melebar di luar skopnya project itu namanya outcome. Dan kalau lebih besar lagi itu namanya impact. Nah, jadi pada saat saya membuat evaluasi di Project IFAD di Cina, saya betul-betul pergi ke Cina. Saya ke Cina waktu itu sudah yang ketiga kalinya ya, tapi yang sebagai evaluator dari UN IFAD itu saya benar-benar masuk ke daerah-daerah rural area. Itu mereka itu di UN IFAD itu sudah banyak tools untuk membuat evaluasi, termasuk diantaranya logical framework. Saya nggak memberikan di sini karena itu adalah just one among 8 types of strategic issues ya. Kalau nanti diinginkan saya bisa memberikannya, itu semacam tabel saja. Nah, di sini kita melihat bahwa kayak di UN itu dia memiliki sebuah metode yang sudah ditetapkan oleh OECD. OECD itu Organization of Economic Cooperation and Development, itu banyak yang jadi anggotanya itu adalah Amerika, Eropa, kayak semacam G20. Nah, mereka memiliki kisi-kisi dalam mengukur output, kemudian outcome dan impact. Jadi kalau kita membuat semacam kegiatan, misalnya memberikan loan dari UN IFAD, International Fund for Agriculture Development, itu dia sudah mematok itu KPI-nya seperti apa sehingga nanti kamu harus mencapainya, dan itu sangat rigid. Jadi meskipun ini kita bicara di public sector, tetap saja kita harus memenuhi standar-standar demikian. Nah, kalau kita bicara outcome measure, jadi cara mengukur outcome. Jadi kalau di public sector itu kita jarang concern dengan output ya. Kita sebenarnya concern dengan output juga, cuman kita mesti lebih underline atau lebih mementingkan outcome-nya. Jadi berapa service yang diproduksi, bagaimana kualitas dari pelayanannya, bagaimana tingkat kepuasan dengan pelayanan tersebut, kuantitas dan distribusi dari pelayanan dan unit cost. Ya, ini adalah hal-hal yang melekat di dalam strategic management sektor publik.
Nah, sekarang kita bicara tentang leadership ya. Ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya minta untuk memberikan perhatian tentang leadership karena di dalam strategic management itu kita tidak hanya berhenti kepada perencanaan, tapi bagaimana planning, organizing, executing, dan controlling itu dibuat dan dieksekusi serta dimonitor. Kita melihat bahwa leadership adalah sebuah proses untuk mempengaruhi organisasi atau grup di dalam organisasi yang mana effortnya itu untuk mencapai tujuan kita. Tanpa leadership yang efektif, maka terjadi risiko di mana orang di dalam organisasi itu merasa tidak jelas apa yang bisa menjadi tujuan, apa yang dikerjakan itu, kemudian dia juga kehilangan motivasi untuk benar-benar mewujudkan strategi tersebut. Leadership itu diasosiasikan dengan perubahan strategik ya, karena kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kita melihat bahwa strategic management itu tidak terlalu percaya dengan history, jadi dia ingin membuat sebuah rekayasa. Misalnya kalau kita bicara strategic change, ada John Kotter itu membuat apa yang dinamakan sebagai manajemen yang baik, sebagai sesuatu untuk membuat yang sudah ada tuh menjadi lebih teratur, konsisten kepada aspek operasional yang ada di organisasi, misalnya kualitas, profitability produk dan pelayanan. Jadi leadership itu adalah bagaimana kita bisa memanage perubahan-perubahan yang muncul karena kita sudah memiliki sesuatu yang sifatnya fix, yaitu kualitas dan profitability dari produk dan service. Oleh karena itu, strategic change itu adalah crucial yang menjadi sesuatu tema yang mendasari diskusi dari leadership. Bapak Ibu sekalian, 8 jam yang lalu yaitu Pak Luhut bicara dengan Deddy Corbusier. Ternyata yang membuat inisiasi dari wacana pemilu ditunda itu Pak Luhut. Karena dia merasa pada proyek IKN, kalau proyek IKN-nya dibuat sedangkan Presiden Jokowi lengser 2024 kayaknya tidak akan bisa terwujud karena presiden yang baru belum tentu dia satu irama gitu ya. Nah ini mungkin nanti kita bisa lihat bersama, saya baru mendengar itu ada exposure dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, jadi dia merasa ada sesuatu yang harus disampaikan karena dia kelihatannya kayak menteri segala macam ya. Kemudian kita bicara mengenai bagaimana tim dari pemerintahan itu terbagi-bagi dalam tugas-tugasnya. Pertama adalah informasi, bagaimana menginformasikan apa yang terjadi paling terkini dan teknologi efektif apa yang bisa menyediakan pelayanan untuk menjaga output tersebut. Kemudian ada preference. Bagaimana organisasi itu tetap bisa stay attuned kepada harapan-harapan politisi dan para pemberi suara di dalam menyangkut perubahan output ya. Ya ini yang kita sudah menjelaskan tentang kasus BPPT ya, karena harapan politisi itu beda dengan harapan orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri ya. Jadi kalau kita tidak bisa menyamakan persepsi itu, preferensinya itu, makanya kita yang akan terlempar dari arena. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana psikologi dari organisasi. Bagaimana membuat orang termotivasi untuk bekerja untuk mencapai apa yang menjadi output dari tujuan kita bersama. Nah ini terkait dengan kuis kita ya tadi ya. Yang keempat adalah troubleshooter. Upaya untuk bagaimana kalau ada sesuatu kesulitan, itu bagaimana harus dihadapi. Karena problem-problem itu akan muncul seiring dengan perjalanan dari organisasi.
di mana para leader itu harus kemudian mengambil keputusan. Nah, mekanisme dari leadership ada beberapa versi. Yang pertama adalah jangan kita mencoba menyalahkan, kemudian juga harus membuat manajemen dari salah menyalahkan. Mengubah akses kepada confidential counsel kepada politisi dan mengukur anonymity, jadi tidak kelihatan pada saat publik itu kemudian harus memuji atau menyalahkan. Pertama adalah dalam hal mencoba menghindari salah menyalahkan, maka public servant PNS itu harus memiliki semacam jasa ya, bahwa dia dianggap punya kredit dari leadership ya. Dia hebat nih, dia punya kepemimpinan karena memiliki inisiatif dari kebijakan tersebut. Jadi ini gara-gara saya nih, gitu. Saya nih gara-gara saya makanya nih jadi bagus, gitu ya. Itu take the credit for leadership. Kemudian di satu lagi politisi itu akan cenderung itu untuk menyalahkan para public servant kalau ada sebuah kegagalan yang terjadi. Nah, di sini kemudian menjadi seni tersendiri karena politisi itu nggak mau kelihatan bodoh dan salah ya. Nah, disinilah kemudian muncul korban-korban dari sesuatu yang sifatnya politisi. Di dalam New Public Management yang kita, ini salah satu dari dua versi public management. Yang satu adalah New Public Management yang berkaitan dengan pemberian services secara publik, dan kemudian dia karena merasa tidak terlalu efisien, dia bisa melakukan outsourcing. Ada satu lagi yang kedua, saya ingatkan kembali, kita ada yang namanya resource based view, di mana kita nggak usah outsource, tapi kita benahi aja yang ada di dalam deh, gitu ya. Itu ada dua aliran yang saling berbeda. Di dalam New Public Management Principle, maka public servant akan beroperasi sebagai agensi yang didelegasikan untuk saling tawar-menawar sesuai dengan political principle dan public servant. Jadi secara prinsipal politik itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena dia bosnya. Tapi kemudian dia juga harus melayani, di mana terpaksa harus menyetujui sebuah kerangka berpikir yang diset oleh si bos. Ya, siapa yang di sini bosnya? Tadi kita sudah jelaskan, bosnya itu kalau di public sector itu ada dua ya, principal agent problemnya. Nah itu menjadi lebih kompleks di dalam diskresi dari zona yang diperoleh oleh pelayan publik. Di dalamnya kita harus saling bertukar tentang responsibility dan outcome di dalam zona yang sudah didiskresikan. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya abstrak ya kalau tidak ada KPI-nya, tapi kadang-kadang kalau kita bicara political itu kalau KPI-nya itu hampir nggak ada, nggak bisa dijawab pertanyaannya what, where, when, why, who, and how. Itu sesuatu yang tabu kalau di politisi ya, karena dia tidak bisa main di situ. Nah, inilah kemudian jadi sesuatu yang sifatnya seni, karena kalau kita seorang manajer, kita cenderung untuk mengukur apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mengatakan itu sukses atau itu tidak sukses. Nah, disinilah leadership ini sebetulnya dia harus bisa memiliki mekanisme yang luas ya, antara satu hal dia harus rigid karena dia terikat kepada KPI, apalagi kalau dia di low level manager. Di satu sisi lagi dia juga harus cukup
bisa luas untuk bernegosiasi dengan para politisi. Nah, kita masuk di leadership motivation. Di leadership motivation ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa kembali lagi kepada apa jawaban Bapak Ibu sekalian terkait dengan kuis yang sudah kita buat bersama-sama. Apa sih sebenarnya motivasi dari leadership ini? Ada beberapa versi sebetulnya, tapi di dalam strategic management sektor publik itu kita melihat ada ekonomi yang mencoba merevisi apa yang sudah menjadi mainstream. Mainstream itu kayak kayak neoclassical economy, itu sesuatu yang sifatnya mainstream yang kita belajar di mikro dan makro ya. Tapi kalau kita nama-nama Sen ini Amartya Sen ya. Masih ada yang tahu nggak Amartya Sen itu siapa? Ada yang tahu nggak di sini? Halo. Bapak Ibu. Oh, menang Nobel ya. Dia itu pemenang Nobel karena dia mengatakan Human Development Index misalnya itu atau bagaimana kita bisa mengatakan sukses atau tidak itu nggak bisa diukur dengan kacamata barat karena kita harus melihat sesuatu yang memiliki perbandingan kepuasan meskipun kita berada di culture yang berbeda, benua yang berbeda. Nah, di sini kemudian orang mengatakan Sen itu membuat men-challenge mainstream economic assumption, yaitu mainstream itu kan namanya juga rasional banget ya. Semuanya ada single all-purpose preference ordering. Jadi kalau di dalam mainstream economic itu karena semuanya rasional itu bisa dibikin orderingnya itu bisa menjadi berupa ranking kayak Bapak Ibu sekalian kita sudah di satu kelas kemarin yang kita sayangnya nggak bisa ke save ya adalah pada saat ease of doing business Cina itu pada tahun 2018 sama 2019 itu kan loncat jauh banget ya dari ranking 87 menjadi ranking 42 gitu. Indonesia yang jauh lebih baik pada tahun 2018 tiba-tiba kalah jauh dari Cina. Ternyata Cina itu membuat lobby-lobby ya, di mana akhirnya preference ordering itu jadi kacau balau karena di dalam mainstream ekonomi itu sesuatu yang sifatnya kayak lobby-lobby, yang nakal-nakal dan sebagainya itu kayak enggak dianggap ada gitu. Karena dia itu lebih fokus pada intention. My intention is doing this is something good, itu kayak kita bicara perencanaan based on intention. Tapi kalau kita bicara konflik, itu kita bicara actual. Jadi resource base itu bicara mengenai actual. Karena kita bicara, oh ya resource-nya itu berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Sehingga kita bisa melihat bahwa single purpose ordering itu tidak berlangsung smooth. Makanya kemarin ada waktu perang Ukraina sama Rusia itu kan sebenarnya kalau orang berpikir karena kita harus membuat sesuatu berdasarkan preference ordering yang secara rasional bertujuan ekonomi. Ternyata orang itu starting point-nya itu bukan pada single, tapi multiple, sehingga kaget. Sebetulnya Eropa juga kaget kok tiba-tiba Rusia itu tiba-tiba menyerang Ukraina ya, dia pikir nggak apa-apa biasa-biasa aja lah gitu ya. Nah di sini kita menjadi lebih runyam di mana kita harus bisa membedakan apa yang menjadi komitmen dan kemudian apa itu menjadi simpati ya. Rasanya dulu kalau Rusia mungkin dia mengatakan kan NATO bilang kan kamu kan dulu itu kan nggak mau ngutik-ngutik tuh bekas jajahan bekas bagian dari Soviet ya, ternyata sebagian besar dari bekas Soviet Uni itu menjadi anggota NATO. Nah sedangkan Ukraina itu berbatasan langsung dengan Ukraina, sehingga orang mengatakan kamu nggak punya komitmen loh. Begitu dia coba untuk men-challenge, orang merasa bahwa oh Rusia kan udah tinggal kecil lah, nggak kayak yang Amerika gitu, sehingga akhirnya dia mengatakan ya udah saya punya komitmen supaya Rusia ini sebagai negara yang independen yang
kita juga masih dianggap yang memiliki sesuatu dan saya memiliki sumber daya yang besar. Sehingga harus dilakukan serangannya. Jadi kayaknya kejam banget. Tapi kemudian di dalam pelaksanaan tuh, tadi saya melihat ada sebuah video itu di mana Presiden Putin itu, presiden seumur hidup ya, itu juga menyatakan simpatinya kepada para pejuang Soviet Uni yang juga banyak yang meninggal. Jadi dia mengatakan simpati juga, tapi komitmen is komitmen. Dia mengatakan sesuai dengan rencana penyerangan itu. Jadi di sini kayak tangan besi banget gitu. Jadi kemudian ini mainstream mengatakan ada komitmen beda dengan simpati. Kemudian memilih tindakan di mana diperlukan pengorbanan dalam personal welfare. Jadi di sini harus ada pengorbanan karena kita sifatnya tuh menjadi sangat rigid ya di dalam mainstream itu. Ya udah kalau kita pilihin satu ini yang kamu nggak dapet yang lain dong, karena kan ada trade off. Jadi kalau kamu ingin memilih sesuatu yang menjadi komitmen Anda, ya urusan pribadi itu jadi nomor 2. Seperti saya katakan kemarin ya, kalau kita di negara berkembang, di mana institusional ekonomi itu mengatakan, kenapa negara berkembang dari dulu tetap aja berkembang nggak bisa mengikuti atau istilahnya itu menjadi negara yang sama-sama, negara maju gitu ya. Karena dia memiliki path secara historical yang membebani. Dia adalah negara yang masih banyak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak sistematis. Masih rely on kepada masalah personal touch. Nah, disinilah kemudian ada motivasi dari leadership ya, di mana ada altruis dengan interpersonal resources of utility. Di mana altruis itu adalah orang yang berbaik hati, yaitu individual yang bisa menurunkan proses untuk membuat benefit. Kemudian ada realisasi dari tujuan-tujuan grup yang termotivasi oleh simpati, bukan komitmen. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sedang masuk di era yang namanya share ekonomi. Jadi kayaknya semuanya di-share, semuanya kayaknya gratis. Terus kemudian jadi gimana ya bisnisnya ya? Itu kan mulai dari simpati. Ngapain saya harus bayar? Semuanya bisa kok. Saya bisa dapat kalau saya download bisa, kalau nggak bisa di-crack aja ada orang. Waktu itu saya lihat itu dulu waktu saya susah banget untuk dapat Scopus jurnal itu ada yang crack tuh dari, kalau nggak salah dari Ukraina deh. Itu bisa bagi-bagi tuh pakai bahasa sana tuh. Ini dibagi-bagi open jurnal gitu. Tapi kemudian ada yang sekarang udah nggak bisa lagi di crack karena orang merasa itu melanggar kode etik dari ownership ya. Tapi ini sekarang banyak berkembang namanya share ekonomi, di mana kemudian kita tidak serigid itu ya, tidak lagi serigid itu. Di mana kita lihat sekarang ada metaverse ya, ada banyak hal yang bisa ditawarkan dengan memberikan personal touch dari leadership. Dulu siapa mana ada kita bisa lihat YouTube-nya Putin atau SAR dari Rusia, nggak ada. Tapi sekarang Putin aja juga main, saya melihat sih udah main di YouTube, udah main di media massa juga untuk membuat dia tampak bagus juga. Nah, kita sampailah kepada apa yang ditanyakan di dalam kuis bersama-sama ya. Ada 2 konsep dalam model leadership itu adalah credit claiming dan kemudian komitmen anak buah gitu ya. Jadi kalau Anda adalah Pak Ari Kunchoro itu mungkin dia mengatakan di masa saya menjadi rektor UI mencapai the best 500 atau the best 300 gitu ya of world university. Under my leadership Universitas Indonesia itu bisa memasukkan banyak tulisan di
Scopus, sekian banyak peneliti bisa menaikkan rating dari yang ada gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi adalah bagaimana anak buah itu bisa memiliki komitmen yang sama dengan seorang leader. Nah, di sini menjadi masalah adalah bagaimana mengejar publicly valued outcome. Jadi apakah ada sesuatu yang disepakati ke outcome-nya secara publik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari apa yang ada di kuis ya. Jadi leadership credit di mana pemimpin itu dianggap hebat dan komitmen dari anak buah. Ini adalah dalam bentuk kurva di mana seperti ini ya. Jadi pimpinan dianggap hebat itu ada di sumbu Y. Sumbu X-nya adalah komitmen dari anak buah. Kurva demand-nya adalah seperti ini nih, kurva demand. Jadi kalau kita memiliki seorang pemimpin, bisa kelihatan ya, kursor saya bisa kelihatan nggak? Bisa ya? Lihat, Bu. Bisa kan ya? Jadi kalau seorang pemimpin yang merasa pokoknya saya yang paling hebat gitu ya, dianggap semuanya adalah jasa saya, maka komitmen anak buah itu menjadi makin kecil. Jadi kalau seorang pemimpin yang merasa pokoknya ini saya yang paling berjasa gitu, kalau dia high profile, low profit ibaratnya ya, ada istilah kayak gitu ya. Kalau dia paling hebat, itu dia tidak memiliki komitmen anak buah. Tapi begitu dia mulai menurunkan istilahnya dulu yang charismatic leadership ya. Wow, orang yang hebat banget, kan. Lihat aja langsung jatuh cinta, udah langsung bersujud-sujud gitu ya, kayak raja zaman dulu gitu. Itu makin memiliki komitmen anak buah yang susah, karena di zaman sekarang juga kan banyak media massa yang menjelek-jelekkan pemimpin yang mungkin di depan kita bisa senyum-senyum, mengangguk-ngangguk, di luar itu penuh dengan caci maki ya. Nah, jadi kalau seorang pemimpin yang arogan di sini, itu dia memiliki komitmen anak buah yang makin rendah. Nah, kalau pemimpin itu mulai menurunkan bahwa kita ini bersama-sama mewujudkan tujuan dari organisasi, jadi dia mendekati kursornya itu makin ke bawah, maka komitmen anak buah itu makin besar. Nah, disinilah di dalam kasus di UI ini sebetulnya ada perasaan kemarin dari para guru besar sebetulnya yang merasa marah karena pada waktu membuat statuta itu ditandatangan oleh presiden, itu mereka merasa di awal mereka diajak, tapi kemudian di akhir ada sebuah proses mereka ditinggalkan. Sehingga mereka marah, sampai sekarang masih marah sih. Nah, jadi kalau di sini kalau dari sisi demand ya, kalau di sisi supply, pemimpin dianggap hebat, itu kalau dia memiliki pasokan sebagai kehebatan pemimpin itu ya sifatnya seperti ini. Jadi kalau dia nggak bisa mimpin, anak buahnya juga nggak bisa memiliki komitmen. Makin dia bisa mimpin, makin punya komitmen. Ini kan sebetulnya supply side-nya seperti ini. Maunya kan dari pasokannya demikian. Tapi demand-nya seperti ini. Nah, jadi seperti kayak kurva supply dan demand, di mana kalau kita biasanya di sumbu X adalah kuantitas, kalau sumbu Y-nya adalah price. Jadi seorang pemimpin itu juga ada harganya. Kalau terlalu tinggi harganya tuh nggak ada yang beli. Ibaratnya nggak kebeli lah gitu. Nah, jadi kita masuk ke di sini ada equilibriumnya adalah supply sama demand ini. Ini yang menjadi pertanyaan klasik dari kemarin. Apakah sudah tercipta equilibrium antara pasokan dari harga, gengsi, kehebatan pemimpin, dengan keinginan anak buah dalam bentuk dia mewujudkan komitmennya. Pertanyaannya kemarin, jawabannya kebanyakan tercapai nggak equilibriumnya, Bapak Ibu sekalian? Ada yang sudah jawab? Halo? Halo? Yang jawab di kuisnya siapa nih?
Tercapai nggak? Ada yang menjawab sudah terjadi equilibrium belum? Bapak-bapak, ini saya lihat nih jawabannya nih, coba saya lihat. Ibu Siti Nurayu, bagaimana Bu? Jawaban Ibu Belum tercapai, Bu. belum tercapai ya? Iya. Karena apa Bu? Ini saya baca nih. Kalau saya memandangnya dari beberapa poin yang dipaparkan oleh Bapak Ade Armando, di mana memecat wakil rektor, memblok usulan pengangkatan dosen, rektor komposisi majelis wali amanat, itu membuat kepercayaan akan kepemimpinan rektor yang baru ini semakin rendah gitu loh Bu. Jadi saya tidak mencerminkan leadership yang baik gitu. Oke. Oke. Ini saya baca punya Ibu. Ini Pak Naziro Mubin, Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Iya, Bu. Tercapai nggak Pak? Tercapai nggak equilibriumnya Pak? Menurut saya tidak tercapai, Bu. Tidak tercapai ya, kenapa Pak? Karena saya melihat menggunakan double principal agent itu, Bu. Relationship antara pemerintah sebagai prinsipal, agentnya itu UI, Sivitas UI, karena Presiden Jokowi belum mencabut PP nomor 75 tahun 2021. Jadi tidak tercapai, Bu. Yang kedua menggunakan prinsipalnya ini rektor di lingkup kampus dan agennya ini sivitas akademik, Bu, dan juga belum tercapai. Karena menurut sumber-sumber yang saya baca barusan, rektor UI tidak ikut mendesak kayaknya, Bu, untuk pencabutan statuta yang baru. Iya, ya. Ini sampai sekarang mengganjal nih ya. Ya. Ini sebetulnya kejadian ini tidak hanya terjadi di UI, barusan kita melihat ada juga kejadian di ITB ya. Kejadian di ITB juga muncul, tapi dengan versi yang agak berbeda. Ini Pak Andika Nugraha, Pak. Pak Andika Nugraha gimana Pak? Ya Bu, ya menurut saya juga tidak tercapai Bu equilibriumnya. Yang pertama ya karena dalam penyusunan statuta yang pada dasarnya merupakan dasar dari segala peraturan turunannya nanti di UI, itu tidak mendengarkan aspirasi dari Sivitas Akademika UI, sehingga menimbulkan komitmen dari bawahannya atau dari Sivitas Akademika UI sebagai di bawah dari rektor seperti itu. Oke. Jadi ini yang menarik nih adalah jadi udah 3 orang ya. Saya melihat sih kayaknya most likely ini kayak Pak Muhammad Maina Kiriano. Nih Pak, gimana Pak? Ini jawaban Bapak nih. Siap, Bu. Menurut saya belum tercapai, Bu, equilibriumnya, Bu. Karena seperti banyak-banyak kasus dan itu mengurangi kepercayaan tidak hanya dari pihak UI maupun masyarakat juga untuk percaya dengan rektor ini, Bu. Dan dianggap rektor ini memiliki kepentingan khusus dengan tidak ikut membantu membantu guru-guru besar, mahasiswa lain untuk mencabut statuta ini, Bu. Iya, iya. Ini kalau saya melihat ada yang menjawab dengan kaitannya dengan politik nggak? Ini saya lagi mencari nih jawabannya. Ada nggak yang menjawab? Mencari. Karena ada satu slide yang ada yang ditunjukkan itu adalah karena di dalam public management itu ada upaya untuk melepaskan politik ya dari urusan universitas. Nah ini saya lagi cari ini ada nggak yang menjawab terkait dengan politik? Sebetulnya universitas boleh nggak sih berpolitik? Ini kayaknya jawabannya semuanya tidak tercapai ya equilibriumnya kan? Ini Pak Bu Rizky Dwi Utari. Ini juga tidak mencapai equilibrium ya Bu? Iya, Bu Rizky Dwi Utari ya Bu? Iya, nggak mencapai Bu.
Nih, Ibu mengatakan tidak tercapai. Kayaknya semuanya menyatakan tidak tercapai ya. Oke. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kalau nanti menjawab di dalam soal-soal ujian misalnya itu, coba nanti dilengkapi dengan diagram yang ada ya. Ini jawabannya nih ada yang ada pendek banget nih kayak Pak Tuku Irfansyah. Pak Tuku Irfansyah gimana Pak? Ini jawabannya Bapak pendek banget. Izin ada di sebelumnya Bu, di halaman sebelumnya. Oh, ada yang di atas. Oh ya, lihat tadi atas. Kepanjangan makanya terpotong. Oke. Gimana Pak menurut Bapak nih? Oh, ini ada Bapak mengatakan ini tidak, ini Mbak lihat nih ada kata-kata politik nih. Ya Pak, ya Irfansyah nih. Bapak Ya, jelaskan betul, Pak. Ya, oke. Karena saya melihat dari kasus yang terjadi di Statuta UI itu Bu, seharusnya di organisasi pemerintahan yang bergerak di bidang akademis itu tidak adanya campur tangan atau intervensi politik di situ Bu, karena akan menghambat gerakan-gerakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh konkret yang kita lihat saat ini ya, saya memberi contoh itu seperti perusahaan Pertamina dengan Petronas, yang mana perusahaan Pertamina itu jauh tertinggal karena ada keterlibatan politik di dalamnya, yaitu adanya kebijakan BBM satu harga dan juga penunjukan komisaris dari kalangan politis. Berbeda dengan Petronas yang mana bahwa mereka tidak melibatkan intervensi politik di dalamnya, sehingga perkembangan teknologi di perusahaan Petronas itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pertamina, sehingga mereka mencapai tujuan perusahaan yang lebih sistematik. Begitu. Pak Irfansyah bisa memperlihatkan mukanya nggak biar temannya pada bisa lihat? Ya, oke. Biar bisa temannya bisa lihat Bapak menjawabnya. Oke, jadi ada hal-hal politis yang harusnya tidak boleh masuk ya, menurut Pak Irfansyah ya. Iya, betul Bu. Ya, ini sesuatu yang di slide di dalam YouTube yang Bapak lihat sekalian itu sebenarnya di strategic management sektor publik ini sesuatu yang tidak terhindarkan sih sebetulnya. Jadi ini sesuatu konflik yang bisa kapan aja bisa meledak. Kapan aja bisa meledak. Ya kayak ya tadi Bapak kemukakan banyak orang-orang yang sudah berjasa sama Pak Jokowi dimasuk-masukin sebagai komisaris lah dan sebagainya ya kan. Itu merupakan sesuatu yang mungkin harus ada lah namanya terima kasih dan sebagainya, tapi kan kadang-kadang nih orang ini orang profesional banget ya. Oke, ini saya mau tanya lagi yang menjawab ada kaitan sama politik. Jadi apakah politik itu sesuatu yang tidak boleh masuk ya di dalam strategic management sektor publik ya? Ada nggak yang bau politik nih jawabannya nih? Gimana Pak Novian nih, Pak Novian? Halo Pak Novian. Pak Novian menulis nggak? Halo Pak Novian. Ini Pak Novian sedang apa nggak ngerti saya. Bu Vinda nih. Bu Vinda ada? Ada Bu. Bu, Ibu jawabannya gimana Bu? Ada jawaban? Kalau menurut saya tadi iya sama dengan yang sebelumnya sih Bu. Maksudnya karena ada ketunggangan politik, jadi belum tercapai juga equilibriumnya. Karena kan kalau untuk mencapai equilibrium itu, selain yang leadership kreditnya tadi itu harus dari sisi demand itu kurvanya negatif tadi ya Bu ya, juga harus ada komitmen dan kreditnya itu kan yang berjalan seiringan, dan menurut saya dalam hal ini komitmen pun tidak berjalan dan juga jadinya ya nggak ketemu aja gitu Bu menurut saya. Ya, ini jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat-sangat kalau saya melihat Ibu di tulisan di sini ada bicara organizational psychology ya. Iya, saya tadi mencoba untuk memulai dari penjabaran awal dulu sih Bu tentang leadership itu, bahwa harus ada itu, lalu kemudian saya kaitkan ke leadership credit dan member commitment tadi Bu. Ya, iya.
Ya, ini sebetulnya memang jawabannya bisa bervariasi. Sebetulnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kalau menjawab ini kita harus memiliki framework yang sama dulu. What is the leadership? Ya, ini saya coba mengingatkan kembali kalau kita bicara mengenai leadership ini, kita memakai definisi yang mana nih? Ya, kita ada banyak leadership ini yang memiliki jadi ada demand supply mechanism ini yang kita pakai. Ada yang formal dan informal leadership, ada yang political and administrative leadership. Di mana nih kalau Bapak Ibu sekalian memulai ini sebaiknya kalau menjawab nih pakai definisinya siapa, karena di dalam slide ini, salah satu slide ini bisa kelihatan ya slide-nya ya Bapak Ibu sekalian. Belum, Bu. Belum. Ya. Masih Belum ya? di blank, Bu. Sorry. Nah, jadi kita sebaiknya kalau kita menjawab itu kita memakai teorinya siapa ya, kadang-kadang karena sebetulnya kalau pertanyaannya ini kan induktif. Induktif itu adalah pertanyaan yang berdasarkan fakta yang terjadi kita lihat bersama. Tapi kemudian pada waktu membuat sebuah analisis tuh mungkin Bapak Ibu sekalian membutuhkan meminjam teori yang mana gitu ya. Karena teorinya tuh banyak. Ya kayak nih leadership ini ada John Kotter bilangnya good management is about bringing order and consistency to operational aspect of organization such as quality, profitability of product and services. Leadership by contrast is coping with change. Ada lagi yang public leadership itu adalah based on supply and demand mechanism. Ada yang formal, informal leadership, ada yang political and administrative leadership. Since they may have to step down by both failing to pay attention to political consideration and lacking the necessary tools to get things done, maka any sharp separation between politik and administrasi is irrelevant to present system of service delivery, especially the postmodern organization with considerable element of new public management. Jadi tadi kalau jawaban Pak Teuku, siapa ya Pak? Pak apalnya Pak Teukunya? Irfansyah, Bu. Pak Irfansyah ya. Di mana Bapak mengatakan harusnya nggak boleh politik masuk, tapi di dalam pandangan dalam new public management ini, separation between politics and administration is irrelevant to the present system of service delivery, especially the postmodern organization with considerable element of new public management. Nah, jadi kalau Bapak menjawabnya pakai bahwa politik itu tidak relevan, mungkin Bapak tidak membahasnya pakai teorinya new public management, Pak Irfansyah. Ya. Siap. Ya, kalau Bapak menjawabnya pakai new public management, dia new public management itu dia menghalalkan kok tidak ada itu namanya membelah-belah politik dengan administrasi karena perkembangannya demikian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan itu juga harus ada dasarnya. Kalau kita memakai dasar kita sendiri tapi nggak tahu teorinya, kita nggak tahu bahwa ada semacam opposing pole gitu ya, ada dua kubu yang berlawanan gitu. Karena kayak seperti juga kita mengatakan, oh kalau saya memilih Jokowi saya nggak bisa memilih Prabowo, saya memilih Prabowo saya nggak bisa memilih Jokowi, and all of a sudden tiba-tiba Prabowo menjadi menterinya Jokowi, kan jadi bingung kan? Coba kalau Bapak ditanya begitu jadi bingung dong, jawabnya seperti apa ya? Coba kalau Bapak benci sama misalnya benci kenapa Prabowo, saya tuh dulu pilih Prabowo ya, kenapa sekarang ikut Jokowi ya, itu dasar berpikirnya Bapak itu versi apa gitu, teorinya siapa gitu. Kalau sekarang kemudian kalau saya melihat Prabowo, dia mau loh menjilat ludahnya sendiri gitu, dia akhirnya mau menjadi menterinya Jokowi karena dia memiliki sebuah cara berpikirnya seperti ini. Itu ya Pak Irfansyah dan Bapak Ibu yang lain. Halo.
Siap, Bu. Ya. Bu. Ya, karena sekali lagi saya coba mengingatkan Bapak Ibu sekalian, strategic manajemen sektor publik itu nggak ada yang namanya benar 100%, salah 100%, nggak ada. Adanya tuh adalah di tengah-tengah. Jadi kalau Bapak mengatakan itu benar, itu versi siapa? Kalau mengatakan salah, itu versi siapa? Karena kan versi masing-masing itu memiliki cara berpikir logiknya, kalau diikuti dari hulunya itu menuju ke hilir kelihatannya semuanya logikanya runtun dan baik. Tapi karena hulunya beda, yang satu di Gunung Kidul mengalirnya sebagai Bengawan Solo ke arah Surabaya sana ke pantai utara Jawa, itu beda dengan sungai yang kemudian hulunya sama di dekat situ juga, tapi mengalirnya ternyata ke arah Samudra Hindia. Jadi karena memilih sungai yang berbeda membawa Anda kepada kesimpulan yang berbeda. Itu jadi so kompleks ya kalau kita bicara ilmu sosial tuh. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, kalau orang jadi politisi itu harus pintar narasinya gitu. Orang ekonomi harus pintar narasinya. Karena kalau orang-orang sangat-sangat rigid dengan kepastian kayak orang-orang ilmu pasti itu biasanya orang-orang yang suka dengan ilmu pasti itu biasanya suka bilang begini, ini salah satu contoh tuh suami saya tuh kan, itu tuh para ekonom pada nggak malu ya, udah bikin perencanaan ekonomi, katanya ya ekonomi Indonesia tumbuh 3% katakanlah, atau 5% gitu. Nyatanya cuma tumbuh 3%, kenapa dia nggak malu ya gitu? Itu tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Itu kan kalau cara berpikir orang ilmu pasti mengatakan kalau Anda mengatakan kalau air mendidih pada suhu berapa ya? Halo? 100 derajat Celcius, everybody agree. So no debate lah gitu ya. Orang-orang ilmu pasti itu selalu mengatakan semuanya pasti-pasti gitu. Tapi faktanya terjadi kalau orang ekonomi itu membuat pertumbuhan ekonomi. Coba Bapak Ibu sekalian lihat nih. Versi Bank Indonesia beda sama versi LTM. Beda lagi sama versinya BPS, beda lagi sama versinya dari mungkin LP3HS, atau versinya Rizal Ramli beda lagi. Ya. Karena di dalam memasukkan model, itu mereka independen variabelnya berbeda, kemudian ceteris paribusnya juga berbeda-beda. Sehingga kalau saya bilang sih, ya kan ceteris paribusnya nggak capek, apaan sih ceteris paribus. Ini kalau orang-orang yang mau pasti kan bilangnya gitu. Ya faktanya kalau kita melihat di dalam strategik manajemen sektor publik, apalagi ini kembang-kembangnya banyak banget. Jadi kalau Anda mengatakan kembang ini bagus, dalam konteks apa Anda bilang bagus gitu ya. Misalnya Anda mengatakan bunga bangkai itu bagus banget gitu. Konteksnya itu adalah sesuatu yang sifatnya we cannot find any other kind of flowers in the world. This is the only and the rarity is found in the Rafflesia arnoldi, bunga bangkai. So this must be very very beautiful gitu. Nah, tapi kalau kita bicara konteks sebagai bentuk yang eksklusif, kita menyangkut prinsip rarity, itu benar. Tapi kalau kemudian kita mengatakan bunga bangkai itu bunga yang paling jorok ya sedunia, karena baunya aja kayak bangkai. Jadi Anda bisa mengatakan bunga yang sama, benda yang sama itu satu dimaki-maki, satunya dipuji-puji. Nah, karena melihatnya dari sisi yang berbeda. Begitu Bapak Ibu sekalian, kalau menjawab ya, ini sekaligus melatih leadership. Mengelatih ngeles juga sih. Nah, 2024 bentar lagi, siapa tahu Bapak Ibu sekalian mau jadi anggota DPR, siapa tahu. Ada yang nggak pengen masuk politik nggak nih? Halo? Halo? Kayaknya kalau saya ngajar tuh suka bingung tuh kalau Bapak Ibu sekalian pada mematikan your camera, then I feel lonely gitu. Saya tuh sebenarnya ngajar apa enggak sih?
Ya, sometimes I feel so discouraged gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau Anda itu melihat kenapa kemudian kita bisa kayak kebingungan ya mengambil kesimpulan. Kadang-kadang kok ini orang ini kok kayak bunglon banget sih gitu. Ya, gimana ya kalau kita bicara self interest ya. Gimana Pak Ridho, raise hand, Pak Ridho ya. Nah, Pak Ridho Ya. mau gimana, please Ya, Bu. komen. Ada. Bapak menunjukkan, nah oke, silakan. Ya. Wajahnya diperlihatkan Pak Ridho. Ya, oke, Bu. Mohon maaf Bu, kalau agak sinyalnya. Bu, saya mau tanya Bu, untuk yang di sini tadi saya sempat jawab yang di bagian terakhir ini Bu sebenarnya. Ya, gimana Pak Sebenarnya Ridho? kita nggak, ya berdasarkan teori dari Pak Walis ini yang 2007, kita nggak bisa mensegregasi antara politik dan administrasi karena sekarang sudah nggak relevan di kondisi sekarang ini Bu ya, terutama dengan organisasi yang memiliki kecenderungan new public management yang besar. Nah, tapi kalau kita lihat dari status UI ini agak berbeda Bu. Satu, kan ini kalau di NPM itu kan ibaratnya arahnya itu pace untuk ke konsumen itu kan tinggi kan Bu ya. Ibaratnya dia mengarahnya ke swasta ya Bu ya. Sebagai corongnya Bu ya. NPM-nya itu birokrat yang lama itu seolah-olah mau seperti manajemen di public private sector. Nah, tapi kan ini kan lembaga akademik ya Bu ya. Maksudnya kan tentu nilai-nilai yang seperti akademik itu masih dipertahankan, itu satu. Terus yang kedua, tapi kayaknya dalam revisi statuta UI ini bukannya mengarah ke yang lebih baik NPM-nya, tapi malah ke mundur gitu Bu Hen Bu ya. Karena kan tadi pada akhirnya rektor bisa memecat seenaknya wakil rektor, terus ada MWA yang bisa berasal dari partai politik, terus rektor akhirnya bisa double jadi komisaris. Maksudnya, jadi apa namanya tujuan NPM dengan basis organisasi yang mengarah ke NPM yang lebih baik itu tidak diterima. Berarti boleh dong Bu kita akhirnya tidak mencampurkan politik dengan administrasi kalau pada akhirnya justru jadi lebih buruk. Maksudnya ya hanya untuk mereka saja ini yang mencapai keuntungan atau tujuan dari politik ya, seperti tujuan dari politik sendiri kan mencapai tujuan dari beberapa organisasi atau kelompok itu ya. Saya kira sih pandangan saya seperti itu sih Bu. Gimana Bu mungkin kira-kira? Terima kasih. Ya sebetulnya sih kalau Anda membuat frameworknya itu bagus, jawaban apapun bisa jadi bagus Pak. Itu makanya kalau kita bicara kenapa banyak orang itu kemudian menghasilkan banyak tulisan, dan tulisan itu tidak akan pernah selesai. Bapak kalau membuat tulisannya Adam Smith dulu pertama, Adam Smith sama David Ricardo itu dua orang yang dari sejak kalau kita belajar sejarah ekonomi itu dua orang yang saling tidak klop ya, kayak dengan Keynes juga ya. Jadi kalau yang paling klasik itu adalah pertentangan antara Adam Smith sama David Ricardo. Karena kalau Adam Smith itu kan mengatakan bahwa sesuatu itu sifatnya voluntarily, kayak waktu diskusi yang minggu lalu tuh, voluntarily itu akan tercapai equilibrium dengan sendirinya. Jadi ngapain harus kita melakukan intervensi, gitu kan? Nah, karena kan kalau kita melihat di dalam argumentasi itu dia memiliki asumsi kan, asumsi ceteris paribusnya itu di bagian mana yang dianggap sebagai ceteris paribus. Kalau Adam Smith dia mengatakan Adam Smith itu lebih ke makro. Lihatnya, masalahnya lebih ke makro. Makanya dia bilang ada invisible hand. Kemudian dia bicara mengenai equilibrium in the long run, maybe in the short run. Mungkin kita analisanya ini sekarang dengan pertanyaan yang ada itu, dalam short run itu tidak terjadi equilibrium, tapi di dalam long run pasti akan terjadi equilibrium. Gitu. Jadi, nah inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang
yang menjadi pertanyaan bersama gitu, sebetulnya kita mau ngapain sih membahas ini ya. Jadi kalau Bapak misalnya bikin sebuah paper bagus ya, misalnya kayak kemarin saya tuh punya ada teman saya yang suka banget, dia tuh adalah orang yang sangat pro dengan koperasi. Karena dia sangat pro dengan koperasi, dia mengatakan pemerintah sekarang ya BUMN dengan adanya program ultramikro ini membabat koperasi gitu. Padahal yang bikin konsep program UMI itu saya kan, saya dapat riset unggulan UI, kemudian saya membuat sebuah proposal yang bisa ternyata dipakai oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2017 itu mengadopsi, makanya namanya UMI. UMI itu kalau Bapak Ibu sekalian mampir ke UI itu adalah hasil karya dari riset unggulan UI, di mana saya adalah yang dapat dananya, ada posternya. Nah, kemudian saya jual dengan nama program ultramikro, diadopsi Kementerian Keuangan. Sekarang Erick Thohir membuat holding ultramikro. Nah, holding ultramikro itu orientasinya bank, sedangkan saya orientasinya adalah koperasi. Nah, jadi saya punya teman namanya Pak Suroto, itu dia marah-marah karena saya juga punya koperasi nih. Kemarin koperasi saya baru melakukan rapat anggota tahunan, dan koperasi saya termasuk koperasi terbesar di Indonesia. Mungkin saya bisa memperlihatkan ya, koperasi ini tuh sebetulnya kalau cara memandangnya tuh sebagai bahwa anggota koperasi itu adalah orang memiliki memiliki share di koperasi ini. Ya, jadi kalau kita melihat nih, ya kayak nih Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya ini sesuatu yang mengilhami dari program ultramikro saya yang saya ingin memperlihatkan sebentar. Ya. Anggota tahunan ASP Mitra Duafa tahun buku 2021. Sebentar. Saya Ibu Bibir Detrasi selaku pimpinan rapat dan Ibu Rati Saleha selaku sekretaris. Saya sebagai pimpinan. Ini bisa dibayangkan ini tahunan. Ini baru kemarin rapat anggota tahunan Koperasi Mitra Duafa ini saya membina bersama 6 orang alumni Fakultas Ekonomi, semua profesional, dan kami nggak dibayar di sinilah, kerja bakti. Ini koperasinya besar banget sekarang, 8.240 orang di seluruh Indonesia di 12 provinsi, dan semuanya adalah perempuan miskin. Dan ini ada rapat anggota tahunan, ini yang mimpin ini penjual kerupuk, ini adalah ibu rumah tangga, kelihatan nggak ini kursor saya? Ya, ini bisa dilihat, coba ASP Mitra Duafa tahun buku 2021. Saya Ibu Bibir Detrasi selaku pimpinan rapat dan Ibu Rati Saleha selaku sekretaris. Ngomongnya aja sekretaris. Pimpinan rapat akan memimpin jalannya rapat pleno ini. Sebelumnya, saya akan menghimbau kepada seluruh anggota RAT untuk selalu menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Saya akan menyampaikan jumlah peserta rapat anggota tahunan ASP Mitra Duafa tahun buku 2021 secara daring atau online sebanyak 825 anggota yang tersebar di beberapa titik antara lain Provinsi Jawa Tengah, NTB, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Banten, dan Sumatera Utara. Sebagai utusan dari 840.745 anggota di seluruh Indonesia.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi ada yang Pak Wisnu ya mau bertanya ya Pak Wisnu. Gimana Pak Wisnu? Bu, izin Bu. Ya, silakan Pak. Ya, saya hanya ingin mengomentari ini Bu yang terkait dengan apa mudah-mudahan masih relevan Bu ya, yang terkait dengan Rektor UI Bu. Kalau saya memahami antara membership komitmen dengan member komitmen dengan leadership kredit itu tidak melulu terkait dengan politik Bu. Dalam karena bisa saja posisi demand atau supply itu disebabkan karena memang ya posisi demand ketika leader itu memang begitu mengedepankan keunggulan pribadinya ketimbang memperhatikan kepentingan lembaga atau kepentingan anggota dari lembaga itu. Tapi memang dalam konteks statuta UI memang ini menjadi kisruh karena selain terkait dengan masalah leadership equilibrium juga nyampur-nyampur masalah politik Bu ketika kemudian Presiden mengesahkan statuta yang itu kata Ade Armando itu bisa melakukan banyak hal gitu yang secara eksplisit sih memang terlihat tangan-tangan politik ingin dimasukkan di dalam konteks UI gitu. Tapi sekali lagi ya itu dalam konteks ini Bu ya, dalam konteks Pak Ari Kunchoro. Tapi kalau bicara sekali lagi kalau bicara terkait dengan leadership equilibrium itu nggak melulu masalah politik. Seperti itu Bu pendapat saya. Makasih. Ya, jadi menurut saya nih jawaban ini ya dari hasil diskusi kita ya, kita memang ada enrichment satu sama lain. Kalau kita perhatikan ini di sini ya, di sini kan sebetulnya kita membuat sebuah ini bisa kelihatan nggak? Belum ya? Belum Bu. Belum muncul Bu. Ya. Kita melihat di sini ya di kurva supply dan demand. Ini kan kita itu kan membuatnya sebuah gambar yang hanya memperhatikan dua hal. Pertama adalah kredit atau menganggap pimpinan itu hebat ya di sumbu Y. Sumbu X-nya adalah komitmen anak buah. Dan kita membuat sebuah garis ini nih, ini kan garis yang sebetulnya kita bisa menarik garis ini karena ini adalah di selembar kertas yang rata, ya, 2 dimensi nih, oke, paham ya? Kita memiliki 2 dimensi sehingga kita bisa narik nih garisnya, kita bisa tarik begini, kemudian demand-nya kita bisa tarik begini. Jadi di dalam ekonomi kalau kita bicara mengenai supply dan demand itu yang lain dianggap tidak berubah. Jadi ada simplifikasi. Tadi ada yang menjawab kalau kita lihat dari politik ya tidak bisa dibedakan antara politik dan administrasi, versinya New Public Management. Maka gambarnya seperti ini. Ini versinya apa? Ya versi dari kelihatan nggak? Masih hitam Bu. Masih hitam ya, oke. Ini, oh ya ini saya pakai ini aja ya, saya lupa, pakai anot. Nah, ini ya, ini kelihatan ya. Jadi kalau kita buat jadi kalau kita membuat garisnya ini seperti ini sebagai tadi komitmen anak buah, komitmen
Terus ini adalah pimpinan yang hebat, ujian bagi pimpinan. Dan di mana kita akhirnya bisa membuat sebuah garis supaya demikian. Kemudian demand-nya adalah kan kita bicaranya ini equilibrium-nya terjadi karena ini kan tadi harusnya itu lengkung ya, cuma saya nggak bisa gambarnya. Jadi ini supply sama demand, di mana kita melihat ada demand. Nah, kita mengatakan apakah ini terjadi equilibrium apa enggak nih? Pertama, jawaban kita nih sebetulnya bisa melihat sifat dari ilmu ekonomi ya, di mana ada ceteris paribus itu sama dengan freezing time and space. Jadi dia menganggap semuanya itu sama gitu loh. Jadi nggak ada perubahan dalam time, dalam space. Nah, sedangkan jawaban dari Bapak Ibu sekalian ini kan sebetulnya tidak melakukan freezing. Jadi pada saat Anda melakukan freezing, Anda bisa mengatakan pada saat saya memfreeze time-nya di sini, space-nya di sini, maka mungkin terjadi equilibrium. Dalam hal apa nih? Tapi kalau saya mengubah time dan space-nya ini menjadi berbeda, itu tidak tercapai equilibrium. Jadi inilah esensi dari simplifikasi dari ilmu ekonomi, di mana menganggap semua orang ini adalah rasional. Nah, jawabannya oleh karena itu, jawabannya itu kalau menurut Weber nih, Weber ini adalah yang sering dipakai. Jadi dia harus menyangkut empat hal. Pertama, harus ada konsep. Jadi konsepnya itu jawabnya seperti apa. Kedua, dia harus memiliki asumsi. Ketiga, dia memiliki approach. Kemudian baru keempat, dia harus bisa membuat kesimpulan. Nah, kalau Bapak membuatnya seperti ini, bahwa semuanya itu harus ada konsepnya waktu menjawab itu, kalau konsep ini yang dipakai, asumsinya ini yang dipakai, approach ini yang dipakai, maka kesimpulannya ini. Ya, jadi makanya tadi ada yang bilang politik nggak boleh lepas daripada administrasi, ada yang bilang harus lepas. Makanya kalau konsepnya itu kita nggak disepakati nih ya, konsepnya aja udah nggak sama, ya pasti hasilnya kesimpulannya beda dong. Apalagi asumsinya juga beda, approach-nya juga lain. Makanya selama ilmu sosial masih berlangsung, itu pasti akan terjadi pertengkaran di media massa. Kayak kemarin pertanyaannya, Bu, kenapa netizen Indonesia ini kalau yang makin jelek tuh makin banyak followernya gitu kan? Ya konsepnya apa dulu? Kita mulai dari paling depan. Nawaitunya apa dulu nih? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjawabnya harusnya memakai pendekatan ini. Konsepnya apa yang dipakai? Kalau saya mau pakai konsep ini, saya lebih suka, lebih pas nih. Karena jawaban Ibu Bapak sekalian tuh kalau misalnya pakai Adam Smith sama Ricardo. Adam Smith mengatakan misalnya agama itu biarkan aja bersaing dah. Nggak usah diatur-atur sama negara. Kayak ekonomi aja. Ricardo bilang, agama harus diatur. Ternyata Adam Smith itu lebih melihatnya secara makro, kalau Ricardo itu lebih mikro. Makanya kayak kemarin pertanyaan saya, Bapak setuju nggak, seneng nggak sama Jokowi, apa seneng sama SBY gitu kan? Pertanyaannya kan bisa banyak tuh variasinya. Kalau orang yang makro, dia lebih seneng kali sama saya kemarin juga baru surprise itu karena saya waktu nguji satu mahasiswa, ya kalau di zaman SBY itu kan masalahnya makro karena dia adalah waktu itu Indonesia tuh dibully secara internasional, adalah negara yang paling mengkhawatirkan, nomor 3 di dunia secara makro. Karena ada indeks-indeks makro yang mengatakan Indonesia itu nggak bisa dipercaya. Coba cari deh.
Dan itu muncul di zamannya SBY. Zamannya Jokowi itu nggak ada tuh muncul. Jadi SBY mengatakan saya nggak mau melakukan intervensi apapun karena saya mengikuti Adam Smith dong. Ada invisible hand, terjadi equilibrium dengan sendirinya. Ya kalau orang senang dengan yang sektor real, ya dia bilang SBY itu nggak kerja, ngapain tuh? Namanya autopilot itu kan. Nah, strategic management itu seperti ini juga Bapak Ibu sekalian. Memang selalu bertengkar. Nanti Bapak Ibu sekalian sesuai dengan keinginan kemarin membuat planning 10 tahun ke depan saya pengen jadi menteri, 20 tahun ke depan saya pengen jadi presiden. Nah, itu kan harus ada konsep, asumsi dan approach serta kesimpulannya. Kalau seandainya konsepnya berubah, yang tadinya aku pengen jadi menteri tiba-tiba pengen jadi ustadz gitu kan, tujuannya jadi berubah, tadinya menteri pengen jadi ustadz, kan beda lagi tuh. Kira-kira sama nggak ya konsepnya? Jadi menteri sama jadi ustadz beda apa nggak sih? Atau jadi pendeta lah kalau misalnya yang beragama Kristiani gitu ya, saya mau jadi pendeta Bu, tadinya pengen jadi menteri atau jadi presiden, tiba-tiba saya mau jadi atau jadi aktor. Ini kan presiden Ukraina itu aktor jadi presiden gitu kan, ya kan? Nah, jadi konsepnya berubah. Ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau di strategic management ini kayak ngeles lah, kadang-kadang jawabannya bisa ngeles dan semuanya tampak masuk akal. Kalau ini disebutkan, ini nih, kalau ini nggak disebutkan nanti Bapak Ibu sekalian juga bingung. Nih ya Bapak Ibu sekalian, ups, mana tadi hilang? Nih ya, ini Bapak Ibu sekalian, di ilmu sosial itu cara melihat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini belajar strategic management itu kita berterima kasih sama Weber. Weber itu bisa bahkan membuat perbandingan antara agama. Agama mana yang paling cocok atau paling pro terhadap kapitalisme, agama mana yang paling nggak klop gitu. Karena dia memiliki benchmark. Nah, dia membuat itu semacam benchmarking itu dengan konsep asumsi, approach, dan kesimpulan, itu pasti ada benchmarknya. Konsepnya itu dia bilang harus, misalnya kalau Weber itu mengatakan, kalau kapitalisme di mana entrepreneurship ya, itu adalah mencari profit sebanyak-banyaknya. Asumsinya sebab kalau Anda tidak mencari sebanyak-banyaknya, pada waktu Anda pacaklik Anda mati gitu ya. Approach-nya adalah semua orang rasional gitu, sehingga bisa dihitung. Kesimpulannya, saya kemarin saya sempat bicara di dalam YouTube tuh, saya salah tuh, bukan Christian Ethics and the Spirit of Capitalism, tapi Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Jadi kapitalisme itu banyak memakai buku Weber, dibuat tahun 30. Namanya Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Nah, jadi ini tadi yang saya jelaskan itu orang menjelaskan kenapa sih ya kayak World Bank segala macam, IMF itu dia selalu meng-underline growth. Growth-nya di dalam persamaannya Keynes itu misalnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X minus M. Jadi dia mengatakan yang membuat pertumbuhan ini, adalah karena adanya jasanya, ada jasanya consumption ini. Nah, jadi semuanya karena rasional ya Bapak Ibu sekalian. Jadi consumption ini yang di aliran Keynes ya, World Bank segala macam itu, dan Indonesia for the moment nih, karena consumption itu memegang sekitar 60% ya dari total growth Indonesia. Jadi orang itu tergerak pertumbuhan ekonomi itu karena consumption. Akhirnya terjadilah hyper consumption.
orang itu mengkonsumsi, mengeksploitasi sebanyak-banyaknya karena ingin mengkonsumsi sebanyak-banyaknya. Nah, kayak di Amerika tuh banyak orang punya kartu kredit 3 atau 4 gitu ya. Jadi dia sudah mengkonsumsi sekarang, apa yang menjadi masa depannya udah habis sama dia. Itu karena pendekatannya adalah karena the spirit of capitalism itu adalah mengutamakan consumption. Consumption ini kan independent variable akan membentuk growth. Nah, ini orang banyak mengkritik, akhirnya sekarang tuh kan, sekarang terjadi kan antara kaya miskin jadi beda banget, gitu, terjadi COVID-19 dan sebagainya, itu karena seperti ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, nanti kalau menjawab Bapak Ibu sekalian jangan lupa konsepnya apa, asumsinya apa, approach-nya apa, kesimpulannya apa. Soalnya kalau enggak nanti berantem. Begitu kita menyamakan persepsi, jawaban Anda menjadi tampak benar. Meskipun berbeda sama teman Anda. Karena strateginya kayak kemarin pertanyaan saya. Kalau Anda setuju nggak dengan desa itu dikasih uang 20 juta? Sekarang berapa ya? Yang dari Kemen Bu, saya Bu. Berapa Pak? Sekarang satu desa kasih berapa Pak? Sekitar 1 eman Bu. 1 eman ya, dulu kan zaman dulu tuh 20 juta. Jadi itu kan kalau ada orang yang nggak setuju dengan, kalau Anda konsepnya aja beda udah. Dia nggak setuju kalau konsepnya itu adalah mungkin Anda pakai strategi SO-nya dari versi pemerintah, dari misalnya BUMN, itu nggak setuju. BUMN itu kan harus cari profit gitu ya. Ngapain ngurusin desa? Desa kan ketinggalan semua. Gitulah. Ketika Pak, kalau Bapak konsepnya adalah Kementerian BUMN nggak peduli mau desa tinggal, mau desa apa enggak gitu. Kayak saya bikin konsepnya ultra mikro untuk operasi, Pak Erick Thohir bilang bikin aja welding ultra mikro, udah forget lah Bu Nining mau ngomong apa kek, mau bikin jurnal Scopus kayak apalah, pokoknya Umi saya pakai aja. Yang penting kan secara konsep BUMN ini benar. Kalau itu secara kooperasi nggak benar, I don't care gitu. Ya jadi beda kan cara melihatnya. Kemudian ada mau bela yang mana? Ya tergantung aliran Anda dong. Kayaknya kalau Anda melihat ya, kayak orang suka bicara ya UI ini ya. UI itu banyak cara melihatnya. Itu ada yang disebut sebagai neoliberalisme di universitas. Tadi ada satu bapak yang mengatakan nggak boleh dong itu melihat universitas seperti mesin ekonomi. Dia kan harus ada apa? Harus ada etika gitu ya, ada value gitu ya, mungkin ada menjunjung tinggi akademik. Ini aliran yang kedua nih, aliran yang awal itu adalah yang seperti ini nih, Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Jadi aliran pertama ini adalah universitas adalah tempat yang penuh etika, value akademik. Aliran yang kedua itu adalah neoliberalisme, karena dia membandingkan UI adalah the best nomor sekian dari World University. Terus aliran yang berikutnya adalah yang ketiga nih, politik. Nah, dengan adanya 3 ini, jadi Anda punya 3, sebetulnya Anda punya ini nih. Punya 3 klaster. Klaster politik, klaster etika, sama klaster ekonomi. Nah, equilibriumnya itu akan ada di mana? Equilibriumnya itu hanya akan ada di dalam sini. Ini sih di tengah sini nih. Sini nih equilibriumnya ini. Nah, makanya kalau Anda mau pakai cuma satu, supply sama demand, equilibrium nggak kepake karena ini ada 3 dimensi nih. Yang satu politik, tadi ya, ini satu politik. Ini satu adalah etika, value lah. Satunya ekonomi. Neoliberalisme itu ekonomi. Nah,
Nah, jadi kalau Anda mengatakan equilibrium, menganggap equilibrium, Anda menjawabnya ini kan 3 dimensi, jawabnya 2 dimensi, ya jadi salah kaprah juga. Kompleks ya, strategic management itu ngeles gitu ya. Pusing nggak sih? Coba, saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa. Nah, faktanya demikian, nanti saya akan share nih ya, yang mana bahwa universitas itu ternyata sekarang itu tertarik, dia itu diperebutkan oleh 3 domain. Domain yang value, yang lama etika akademik, domainnya ekonomi atau neoliberalisme universitas, satu lagi domain politik. Jadi kalau mau, if you want to make everybody happy, ya Anda harus ada di tengah ini, di bagian yang ini nih ya tadi. Ini bagian sini nih, kecil. Ini yang you can make everybody happy, cuma kecil nih. Susah banget ya, Bu. Kenapa ya kok susah begini ya? Dunia itu so kompleks memang sih, makanya strategi manajemen itu kan berubah-ubah juga. Anda mungkin hari ini, Anda masih ingat nggak dulu Copernicus, pernah dengar nggak kata nama itu? Pernah dengar? Nah, Bu. Pernah. Siapa tuh, Pak Tom? Kalau nggak keliru, Bu, itu ilmuwan yang dihukum oleh Vatikan, Bu, karena pandangannya terhadap pusat semesta, Bu. Iya, dia bilangnya apa dulu? Dia mengatakan bahwa, kalau tidak keliru, bumi berputar pada porosnya gitu. Ya, bumi itu bulat. Iya, bumi bulat. Iya, bumi bulat ya. Dia berputar pada porosnya. Banyak orang nggak percaya bumi bulat. And the earth is flat. Karena dia mempertahankan pendapatnya, dia dibunuh kan ya, Pak? Iya, dihukum oleh Vatikan. Tapi itu lebih karena maksudnya, Bu, bahwa bumi mengelilingi matahari, sementara dalam tradisi gereja pada saat itu lebih yakin bahwa bumi itu adalah pusat semesta gitu. Oh gitu. Yes. Nah, tapi akhirnya dihukum kan, Pak? Yes, Bu. Ya, padahal faktanya sekarang yang mengelilingi siapa? Sebaliknya, Bu. Bumi mengelilingi matahari. Makanya Bapak Ibu sekalian nih, makanya strategic manajemen itu jadi so kompleks. Karena kadang-kadang pandangan satu episode, ya pada saat Anda tidak melakukan freezing time, dan jawaban Anda bisa salah. Karena Anda nggak menyebutkan waktu kapan, gitu. Kayak cerita mengenai Pak Kolonel Soeharto sama Jenderal Soeharto. Dalam kepres yang barusan dibuat oleh Pak Mahfud ini sama Pak Jokowi ini. Ya kan? Apakah Pak Harto tuh berjasa apa enggak di pertempuran 1 Maret? Pak Harto itu namanya Kolonel Soeharto, bukan Jenderal Soeharto. Bukan Jenderal Soeharto presiden, dia adalah kolonel. Pada saat itu Indonesia sedang mencoba merdeka. Apakah dia berjasa di dalam pertempuran 1 Maret? Jawabannya iya, kalau kita bilang 1 Maret. Nah, kenapa nggak masuk di kepres? Karena dia menyebutkan 1 Maret. Menyebutkan Soekarno-Hatta berjasa, padahal pada saat 1 Maret Soekarno-Hatta itu sudah ditahan Belanda. Jadi dia nggak bisa mimpin. Yang mimpin adalah Jenderal Sudirman dan Sultan, pelaksana di lapangan Soeharto. Jadi kalau kemudian nama Soeharto nggak masuk, tapi Soekarno-Hatta masuk, menjadi big question mark. Karena itu adalah decision politik. Ya, jadi kan, padahal buku sejarah banyak banget. Kalau Anda main di Leiden, nggak usah main di Leiden lah. Ke Arsip Nasional aja, zaman tahun 49 dulu, itu sudah ada koran loh, Kedaulatan Rakyat. Cari aja koran tahun 49, itu udah ada. Itu guntingan korannya masih ada, jadi tinggal dilihat kan, gitu. Ada gitu, tapi masalah kan, kayak Copernicus itu dihukum kan, itu karena dia dianggap nyeleneh gitu loh, dan membahayakan gitu. Jadi strategic management itu so kompleks, makanya kalau orang, biasanya nih strategic management ini adalah pelajaran untuk orang-orang yang sudah mau jadi pimpinan memang.
which is karena ini materinya tuh berat, kadang-kadang pusing juga ya Bu kalau gitu, banyak banget nih kayaknya, kayak apa sih gitu, kayak kita main ngeles-ngelesan, emang iya sih. Jadi makanya saya kan bertanya, ini sebenarnya ilmu apa enggak sih? Coba. Ya ilmu lah, cuman masalahnya tuh tadi kebenaran itu kan sifatnya juga tidak mutlak. Seorang Kopernikus itu bisa dihukum. Padahal nyatanya sekarang dia itu dikatakan dia adalah orang yang benar. Gitu. Usman dan Harun itu pahlawan menurut Indonesia. Sampai kita punya kapal perang namanya Usman dan Harun. Tapi coba tanya sama Singapura. Dia mah teroris. Ngebom gedung McDonald apa namanya? Ya McDonald di Singapura gitu. Jadi dia layak dihukum pancung. Jadi ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, karena so kompleks ya, sebaiknya Bapak Ibu sekalian belajar untuk mencoba menjawab sesuai dengan konsep-konsep yang berlaku gitu secara umum. Jadi kalau kita pakai cara logikanya Weber, konsepnya apa, asumsinya apa, approach-nya apa, kesimpulannya apa. Dan Weber ini meskipun dia bikin dari tahun 1930 loh. Weber itu membuat buku-buku Sociology of Religion 1930-an ini sampai sekarang masih dipakai. Logikanya dia not only religion. Jadi dia bilang bahwa culture including religion. Religion itu mempengaruhi culture, culture itu mempengaruhi etos kerja kalian atau Anda atau kita semua. Jadi dan dia karena dia pakai rasionalisme itu dia bilang culture itu bisa dikuantifikasi. Jadi kita suka belajar kan. Indeks-indeks yang ease of doing business itu semuanya pakai itu. Logikanya Weber semua. Ease of doing business, kemudian indeks-indeks yang Bapak mau Human Development Index lah, Innovation Index lah, Fragile State Index lah, itu semuanya itu merujuk kepada cara berpikirnya Weber. Dia tuh jenius banget dia membuat 4 pendekatan ini. Karena sifatnya dia itu adalah sesuatu yang praktikal itu lebih dihargai. Dia mendekati praktikal karena itu lebih membuat kita bisa memahami sesuatu dengan lebih baik. Dia memakai filosofnya Kant. Jadi Kant itu mengilhami Weber untuk menghargai bahwa kita harus mensimplify something sehingga kita bisa menemukan angkanya, sehingga bisa membandingkan. Nah, untuk itu yang lainnya ceteris paribus itu munculnya kemudian. Jadi kita banyak berhutang cara ngajar segala macam ilmu ekonomi, ilmu yang lain pada muncul belakangan itu karena kita bisa membuat tampak gampang, tampak indah. Jadi pertanyaan saya tuh ya rada-rada jebak juga sih Bapak Ibu sekalian sih. Ya, tercapai lah equilibrium apa enggak ya? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kalau equilibriumnya dilihat dari sisi mana dulu. Pada waktu freezing time and space pada di mana terjadi. Mungkin equilibriumnya versinya rektor sama partai politik barangkali equilibriumnya, tapi tidak equilibrium dengan MWA karena elemennya banyak. Oke ya Bapak Ibu sekalian, ini udah malam sih ya. Sebenarnya saya masih banyak slide-nya, cuman kan kita punya silabi dan ini kita sekarang sudah sampai ini pertemuan karena berapa ya? Masih 1 kali lagi pertemuan ya kalau nggak salah ya. Betul nggak? 2 kali sepertinya. Oh 2 kali ya? Oke. Berarti saya nggak usah ngejar-ngejar karena bahannya banyak banget. Jadi saya kadang-kadang suka agak kerepotan. Jadi sekali lagi kuis ini untuk melatih kita untuk membuat argumentasi. Karena Bapak Ibu sekalian itu calon pemimpin. Jadi kalau nanti mimpin gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau jadi gubernur atau jadi presiden tuh kadang-kadang nggak berani ngasih sesuatu yang KPI-nya rigid. What, where, when, why, who, and how. Itu namanya bunuh diri. Nanti ditagih. Orang ngomong apa aja udah ditagih, nggak ada angkanya jadi tagih kok. Apalagi yang jelas-jelas angkanya ada gitu. Jadi kita semakin makro, itu angka itu kadang-kadang nggak keluar karena susah. Karena dokumennya itu banyak gitu. Elemennya aja udah sebanyak ini.
Itu kan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih Bapak Ibu sekalian? Masih bisa sih. Nanti dilengkapi aja dengan gambar-gambar itu menjawab ya. Ini hanya untuk latihan saja sih. And send it to my email address. Ada kan emailnya? Udah saya. Untuk latihan aja nanti kalau ujian atau untuk bagaimana Anda membuat paper. Anda membuat paper juga harus memiliki konsep-konsep kayak gini. Kalau enggak kan nanti papernya jadi kayaknya menurut saya kayaknya nggak bener deh. Menurut Anda benar gitu. Karena menurut saya kayaknya teorinya nggak jelas gitu ya. Karena Anda nggak bikin teorinya gitu. Nah, pada saat Anda bicara leadership nih, misalnya kalau Anda udah mau jadi calon pimpinan di Indonesia, itu biasanya kan ada kursus tuh yang sekarang ketuanya Pak siapa ya? Lupa saya. Jadi kalau Anda mau apa? Pak Andi ya? Oh ya Pak Andi Wijayanto, betul. Dia ketua apa Pak? Jadi sekarang namanya? Lemhanas Bu. Lemhanas Bu. Iya, Lemhanas ya. Jadi ini sebetulnya Pak, ini adalah materi-materi Lemhanas nih sebetulnya. Jadi orang-orang udah mau jadi pimpinan tuh. Jadi kalau nanti Bapak ngikutin Lemhanas tuh lebih gampang sebetulnya. Karena ini sebetulnya memang untuk mereka yang udah mau jadi pimpinan pusat. Karena ini kan so kompleks. Jadi kalau Anda nggak bisa membuat pagar-pagarnya, itu Anda sudah fatal sendiri. Karena dianggap Anda tuh nggak fokus gitu. Namanya politik dagang sapi lah apa gitu, nggak jelas gitu kan. Sedangkan kita untuk membuat sesuatu argumentasi yang masuk akal tuh harus punya konsepnya, asumsinya, approach-nya, kesimpulannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri. Cukup Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya di dalam kuis dan silakan mencoba membenahi ya pakai argumen. Saya menyerahkan Anda membuat versi Anda sendiri aja kan. Anda udah membuat tulisan sendiri. Jadi Anda mau menyelesaikannya seperti apa ya terserah. Bukan berarti saya lepas tangan, tapi Anda memilih sendiri karena Anda di dalam kenyataannya juga nanti membawakan cerita kepada konstituen Anda atau anak buah Anda. Pada saat Anda jadi pimpinan itu juga bagaimana Anda membuat konsepnya, asumsinya, dan approach, kesimpulannya, karena harus memilih. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi minggu depan, dan saya tunggu emailnya. Selamat malam ya. Bu, makasih. Email sudah dikirim. Makasih Bu, selamat malam. Terima kasih Bu, selamat malam. Malam Bu, terima kasih Bu. Malam Bu. Thank you.